Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan kita hari ini kita membahas standar cost dan varian analisis. Nah, apa itu standar cost ya? Standar cost itu adalah anggaran untuk memproduksi satu unit produk. Jadi standar cost itu adalah anggaran, tapi untuk memproduksi anggaran untuk memproduksi satu unit kerja. Oke, nah apa sih fungsi dari standar cost ini gitu ya? Standar cost ini berfungsi untuk membuat anggaran, kemudian sebagai alat kontrol, dan sebagai evaluasi kinerja. Oke, di sini ada gambar seseorang sedang meracik kopi. Nah, saya ingin menganalogikan ya. Bayangkan waktu pertama kali rekan-rekan sedang eh, meracik kopi ya. Ini pertama kalinya. Nah, di situ rekan-rekan campurkan kopi, gula, dan creamer. Ternyata pas pertama kali mencoba rasanya itu tidak sesuai selera atau misalnya kurang enak gitu ya. Nah, pas mencoba sekian kali, ternyata rasanya itu sudah enak gitu ya atau sudah sesuai dengan selera karena gula, creamer dan kopinya pas. Nah, itu adalah standar dalam hal membuat kopi. Nah, sama halnya dengan ilustrasi tersebut ya, perusahaan juga harus membuat standar ya. Perusahaan juga harus membuat standar untuk memproduksi produknya berdasarkan kegiatan masa lalu dalam keadaan normal. Nah, di sini ada kata kegiatan masa lalu dalam keadaan normal. Maksudnya, masa lalu itu kan bisa buruk, bisa juga baik ya. Jadi kita ambil masa lalu yang baik. Begitu juga perusahaan. Kalau masa lalunya ternyata rugi, itu nggak bisa kita jadikan dasar atau kita jadikan acuan. Jadi kita jadikan acuan adalah di mana kegiatan masa lalu yang keadaannya normal. Oke, di sini standar cost yang akan kita pelajari. Di sini kita akan mempelajari standar cost dari direct material, kemudian direct labor, dan factory overhead. Jadi, yang kita pelajari ada dua ya. Yang pertama standar cost dan yang kedua analisis varian. Oke, pertama kita mulai dulu sekarang kita belajar tentang standar cost. Jadi standar cost yang kita pelajari yaitu standar cost direct material, direct labor, dan factory overhead. Nah, direct material ini sama aja bahan baku langsung ya. Nah, kalau direct labor itu sama saja tenaga kerja langsung. Kalau FOH atau factory overhead itu sama aja biaya overhead ya. Oke. Sekarang untuk direct material dalam standar cost itu terbagi menjadi dua, yaitu standar biaya bahan baku per unit dan standar pemakaian bahan baku per unit. Ya, jadi ada standar biaya bahan baku per unit plus juga ada standar pemakaian bahan baku per unit. Kalau ngomongin biaya biasanya itu dalam satuan satuan ini ya uang ya mata uang, sedangkan dalam pemakaian biasanya satuannya adalah kilo. Nah, yang kedua, untuk direct labor atau DL atau tenaga kerja langsung, itu juga kita bagi dua standarnya, yaitu yang pertama adalah standar jam kerja per unit dan standar upah tenaga kerja per unit. Jadi ada standar upah, ada standar jam. Kalau standar jam berarti berapa jam standarnya dalam bekerja. Berarti satuannya jam. Kalau standar upah berarti berapa upah yang akan diberikan dalam membuat unit satu produk unit ya, upah tenaga kerja. Nah, kalau standar upah berarti satuannya adalah mata uang ya. Oke, kemudian yang kedua adalah factory overhead atau biaya overhead ya. Ini adalah standar ada dibagi menjadi dua juga. Biaya overhead itu adalah biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Jadi dibagi menjadi biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Nah, biaya overhead variabel ini dibagi lagi menjadi standar jam mesin ya, overhead variabel per unit dan standar tarif overhead. Jadi ada standar jam mesin dan juga ada standar tarif overhead. Begitu juga dengan biaya overhead tetap juga sama. Di sini ada standar jam mesin overhead tetap dan standar tarif overhead tetap. Oke,
Saya mau ulang lagi, apa sih yang dimaksud dengan direct material, direct labor, dan FOH ya? Ini sudah kita ulang ya dari video-video sebelumnya yang dimaksud dengan kenapa kita standar cost ini pakai 3 biaya ini gitu ya. Karena di dalam produksi itu kita menggunakan 3 biaya, yaitu biaya direct material atau bahan baku langsung yang merupakan adalah biaya dalam yang mendominasi suatu produk tersebut. Waktu itu kita sudah analogikan ya di video sebelumnya, misal dalam sebuah minuman kemasan ya, minuman teh kemasan, berarti yang mendominasi bahan baku yang mendominasi di situ adalah teh. Nah, teh itu termasuk di dalam ini ya, kategori direct material ya. Kemudian ada direct labor atau tenaga kerja langsung. Ini adalah tenaga kerja yang langsung memproduksi barang. Jadi tenaga kerja yang bertindak langsung membuat barang. Tenaga kerja kan ada bagian administrasi, ada bagian pabrik, ada bagian keuangan gitu ya. Nah, untuk bagian administrasi dan pabrik ini tidak masuk ke dalam kategori tenaga kerja langsung. Tetapi yang masuk ke dalam tenaga kerja langsung itu contohnya adalah buruh. Kemudian yang terakhir ada yang disebut factory overhead atau FOH ya. Nah, apa itu FOH gitu? FOH ini merupakan biaya yang terjadi di pabrik selain biaya direct material dan direct labor. Jadi biaya-biaya seperti bahan pengawet botol misalnya kalau kita analogikan itu sebagai produk minuman botol ya. Kemudian biaya yang terkait dengan mesin, gedung pabrik, alat angkut, penyusutan ya, biaya asuransi gedung ya, itu masuk ke dalam factory overhead. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke ilustrasi kasus ya. Ilustrasi kasus biaya dalam membuat standar cost atau biaya standar. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi kasus biaya standar untuk bahan baku langsung ya atau DM. Itu sama saja ya, direct material. Direct material, bahan baku langsung, bahan baku itu sama saja. Oke, kita mulai di sini. Contoh kasusnya adalah diketahui bahwa bahan baku ini harga $3,5 per kilo. Kemudian biaya angkut $0,2 per kilo, biaya pemeliharaan $0,4 per kilo, diskon pembelian $0,1 per kilo. Kemudian bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu unit produk adalah 0,4 kilo. Kemudian cadangan bahan baku per unit untuk produk karena pengerjaan kembali, cadangan bahan baku per satu unit produk karena pengerjaan kembali atau karena kerusakan adalah 0,1 kilo. Jadi biasanya kita kalau membuat produk itu misalnya bahan yang yang diperlukan itu adalah sebanyak 0,4 kilo gitu ya. Tapi kan biasanya ada yang rusak atau misalnya ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itu untuk menutupi itu kita membuat cadangan bahan baku yaitu sebesar 0,1 kilo. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa yang pertama harga standar biaya untuk bahan baku per unit dan standar pemakaian bahan baku per unit. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau untuk bahan baku itu ada 2 standar, yaitu standar biaya dan standar pemakaian. Oke, langsung kita jawab saja. Untuk mengerjakan standar biayanya bagaimana? Berarti yang kita ambil adalah yang diketahui itu adalah biaya-biaya dalam membuat bahan baku. Oke, pertama biaya untuk membuat bahan baku adalah 3,5 kilo. Berarti kita masukkan harga bahan baku itu 3,5 kilo. Kemudian kita tambahkan biaya angkut ya. Kemudian kita tambahkan biaya pemeliharaan. Nah, karena adanya diskon, biasanya kan supplier atau mau pemasok itu memberikan diskon ya. Nah, ini juga kita masukkan. Kalau diskon berarti kita kurangi ya, karena itu potongan kita kurangi. Nah, hasilnya adalah $4. Artinya standar biaya bahan baku per unit itu senilai $4. Kemudian bagaimana dengan standar pemakaian? Yang kedua yang ditanya adalah standar pemakaian. Nah, ini sudah ada di sini ya, diketahui bahwa nih yang saya buletin ini ya, bahan baku yang diperlukan. Berarti kan itu
standar pemakaian ya, bahan baku yang diperlukan adalah 0,4. Berarti kita masukkan di sini bahan baku yang diperlukan 0,4 kilo, plus kita masukkan juga cadangan bahan bakunya 0,1 kilo. Nah, di sini ketemulah standar pemakaian bahan baku per 1 unit adalah 0,5 kilo. Oke, di situ ya, itu contoh ilustrasi kasus biaya standar bahan baku. Kemudian, bagaimana ilustrasi kasus biaya standar tenaga kerja? Oke, tenaga kerja atau direct labor atau DL itu sama saja. Di sini katanya diketahui jam kerja yang diperlukan untuk membuat satu unit produk adalah 1 jam. Kemudian jam tambahan untuk proses pengerjaan kembali. Jadi biasanya kalau sudah selesai, kan biasanya kita cek dulu ya. Nah, itu butuh waktu proses pengerjaan kembali 0,2 jam. Kemudian biasanya ada rehat selama pemeliharaan mesin, jadi ada istirahatnya, yaitu 0,3 jam. Ya. Kemudian upah per tenaga kerja $3, kemudian ada tunjang kesehatan $0,4, kemudian ada transport, pajak, dan lain-lain sebesar $0,6. Oke, berarti yang ditanya adalah berapa standar jam tenaga kerja per unit dan berapa standar upah tenaga kerja per unit ya. Karena standar tenaga kerja ini terbagi menjadi 2, standar jam dan standar upah. Oke, langsung saja kita jawab. Pertama, kita jawab tentang membuat standar jam tenaga kerja per unit. Nah, di sini berarti tinggal kita masukkan saja jam tenaga kerjanya adalah 1 jam. Kemudian ditambah jam tambahan ya untuk proses pengerjaan kembali 0,2 jam. Kemudian ada jam rehat 0,3 jam. Nah, berarti standar jam tenaga kerja per unit adalah 1,5 jam. Ya, berarti standar jam tenaga kerja per unit adalah 1,5 jam. Oke, kemudian standar upah per tenaga kerjanya adalah ya, ini kan standar jam, kemudian kita masuk ke standar upah. Nah, untuk jawaban standar upah, berarti kita masukkan nominal upah per jamnya $3, ditambah tunjangan kesehatannya $0,4, ditambah tunjangan transport, pajak, dan lain-lainnya $0,6. Nah, artinya di sini standar upah per jamnya adalah $4. Gitu. Oke? Itu ilustrasi kasus biaya standar tenaga kerja. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kita bahas tentang ilustrasi kasus biaya standar overhead. Nah, ya, ini standar overhead. Nah, di sini kita baca dulu ya. Diketahui bahwa biaya overhead variabel dihitung berdasarkan jam mesin. Ya, jadi biaya overhead ini dihitung berdasarkan jam mesin yang variabel ya. Overhead itu nanti ada overhead variabel dan overhead tetap. Nah, biaya overhead variabel dihitung berdasarkan jam mesin. Artinya, semakin tinggi pemakaian jam mesin, maka biaya overhead-nya juga semakin tinggi. Oke, kemudian yang kedua, perusahaan dapat memilih dasar untuk penentuan biaya overhead-nya. Kebijakan perusahaan menentukan tarif overhead berdasarkan jam mesin. Jadi, perusahaan berdasarkan kebijakannya menentukan bahwa tarif overhead itu berdasarkan jam mesin. Dikarenakan bahwa keterjadian biaya overhead seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, dan sebagainya itu dipicu karena keberadaan mesin. Oke, ya. Jadi, kebijakannya yaitu melalui jam mesin ya, kebijakan perusahaan. Ini contohnya di perusahaan yang kita ambil ilustrasi ini, dia pakai berdasarkan jam mesin. Oke. Dari pengalaman tahun lalu diketahui bahwa total biaya overhead variabel aktual itu berarti yang benar-benar terjadi atau yang sesungguhnya ya. Jadi tahun lalu biaya aktualnya atau biaya yang terjadinya adalah sebesar $100, di mana jam mesin aktual yang terjadi adalah 50.000 jam mesin. Jadi selama 50.000 jam mesin, biaya overhead aktualnya adalah $100.000 ya. Oke, lanjut. Biaya overhead pabrik per periode terdiri dari biaya penyusutan, asuransi,
sewa pemeliharaan, dan lain-lain sebesar $40.000. Oke, jadi yang $100.000 ini adalah biaya variabel overhead ya. Kalau yang $40.000 ini adalah biaya tetap overhead ya. Jadi tadi kan overhead itu ada yang variabel, ada juga yang tetap. Yang variabel senilai $100.000 per dolar, kalau yang tetap senilai $40.000 per dolar. Nah, kapasitas mesin yang tersedia per periode adalah 50.000 jam. Oke, berarti untuk satu unit produk membutuhkan 0,3 jam mesin, tambahan jam untuk proses pengerjaan kembali 0,1 jam mesin, dan tambahan jam ketika ada pemeliharaan mesin sebesar 0,1 jam mesin. Oke, di sini yang ditanya adalah berapa standar tarif overhead variabel ya. Yang A yang ditanya overhead variabel, sedangkan yang B standar tarif overhead tetap, dan yang C standar jam mesin untuk satu unit produk. Nah, ini langsung saja kita jawab ya. Untuk standar overhead variabel yang ini, rumusnya adalah biaya overhead aktual dibagi biaya jam mesin aktual. Variabel ya, ini yang variabel, tadi kan yang variabel $100 dibagi $50 berarti standar tarif overhead variabel senilai $2. Kemudian yang kedua adalah standar tarif overhead tetap per jam mesin. Nah, rumusnya sama, cuman bedanya ini adalah biaya overhead tetap aktual. Ya, tadi kan $40.000 ya, per 50.000 jam per jam mesin aktual. Berarti untuk standar tarif overhead tetapnya adalah $0,8. Nah, standar jam mesinnya berapa? Standar jam mesin untuk satu unit produk, berarti tadi ini di sini keterangan yang ini ya. Oke, ini coba saya kecilkan lagi biar kelihatan ya. Nah, ini yang standar ini kita ambil dari yang ini ya, yaitu jam mesin untuk satu unit produk, di mana jam mesin untuk membuat satu unit produk adalah 0,3 jam mesin ya. Kalau tadi jangan salah ya, kalau tadi jamnya jam tenaga kerja. Nah, sekarang kalau overhead itu jamnya adalah jam mesin ya. Oke, bisa membedakan. Jangan bingung di jam. Kalau tadi saya kan sebutkan juga tadi ada jam ya, cuman itu adalah jam tenaga kerja. Kalau ini adalah jam mesin. Kalau ngomongin overhead berarti pakai jamnya jam mesin. Oke. Kemudian ditambah jam mesin untuk proses pengerjaan kembali 0,1 jam mesin, kemudian ditambah jam pemeliharaan mesin yaitu 0,1 jam mesin. Berarti standar jam mesin untuk satu unit produk adalah 0,5 jam mesin. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang biaya standar. Kemudian kita rekap biaya standar yang satu unit produk tadi ya. Kita rekap di sini direct materialnya tadi membutuhkan 0, kilo dengan biaya 4 $4, berarti total dolarnya DM-nya adalah 2. Yang merah ini berarti harus kita cari ya. Dapat 2 itu dari 0,5 kali 4. Kemudian direct labor-nya atau jam, yaitu adalah 1,5. Biayanya 4, berarti totalnya adalah $6. Kemudian factory overhead-nya dibagi menjadi 2, factory variable dan factory overhead tetap. Nah, tadi untuk factory overhead variable ketemu 2, berarti kebutuhannya setengah jam mesin, berarti totalnya 1. 1 ini dapat dari 0,5 dikali 2. Untuk FOO tetap, ini $0,4 juga dapat dari 0,5 dikali 0,8 ya. Berarti total biaya standar per unitnya adalah kita jumlahkan ini $9,4. Oke. Tadi FOH per jam mesinnya diketahui 2,8. 2,8 ini adalah penjumlahan dari 2 ini. 2 ditambah 0,8 berarti 2,8. Kemudian biaya overhead variabelnya $100. Kemudian biaya overhead tetapnya, nah ini salah tadi diketahuinya seharusnya 40.000 ya. Ini bukan 50.000 tapi 40.000 dolar. Nah, kapasitas jam mesinnya 50.000 jam mesin. Oke, berarti kapasitas produksinya berapa? Maksimal produksinya berapa? Berarti kita masukkan rumusnya, yaitu kapasitas jam mesin dibagi
jam mesin yang dibutuhkan untuk satu unit produk. Tadi kapasitas jam mesinnya adalah 50.000 jam mesin dibagi 0,5 jam mesin. Berarti kapasitas untuk membuat produksinya sebanyak 100.000 unit produk. Nah, ini contoh dari membuat biaya standar. Oke. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu membuat varian analisis. Apa sih itu varian ya? Varian itu artinya selisih. Ya, jadi kita menganalisis selisih. Jadi dalam standar cost ini sangat ini ya berkaitan sekali dengan varian. Tadi kan standar cost itu merupakan anggaran dalam membuat satu produk unit. Nah, kalau varian itu artinya selisih. Kita menselisihkan standar anggaran kita, kita menselisihkan itu maksudnya kita selisihkan untuk standar cost dengan cost aktual. Jadi dengan standar cost yang sudah kita buat, misal membuat bahan baku itu standarnya Rp1.000 gitu. Nah, ternyata biaya yang sungguhnya terjadi itu adalah Rp2.000. Nah, itu kan berarti ada selisih Rp1.000. Nah, selisih itulah yang nanti harus dianalisis. Yang dianalisis kira-kira ini kenapa nih kok bisa banyak gitu ya perbedaannya gitu. Kok perbedaannya selisihnya bisa besar? Apakah ada kesalahan di dalam membuat produksi gitu ya. Jadi di dalam standar cost ini ada beberapa ini manajer atau pimpinan yang berkaitan ya. Yang pertama adalah di sini bisa manajer akuntansi. Manajer akuntansi ini berkaitan dengan standar cost. Kenapa dikatakan manajer akuntansi ini berkaitan dengan standar cost? Karena manajer akuntansi inilah nanti yang akan memberikan info-info ya atau informasi-informasi yang berdasarkan dengan catatan-catatan akuntansi terkait dengan pembayaran bahan baku, tenaga kerja, dan factory overhead. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah manajer pembelian. Nah, manajer pembelian ini sangat berkaitan dengan standar cost ini, ya karena nanti manajer pembelian ini memberikan masukan tentang harga-harga barang. Karena mereka memiliki informasi yang lengkap tentang harga dari seluruh supplier atau vendor yang memiliki pengalaman dalam melakukan negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah manajer personalia. Nah, manajer personalia ini atau SDM ini ya, yang mengetahui dengan baik kualifikasi tenaga kerja dan tarif upah yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa memberikan masukan tentang tarif upah tenaga kerja per jam. Jadi, di dalam standar cost ini dan analisis varian ini, kita bisa mengetahui proses pengendalian ya. Jadi para manajer yang menjadi sumber informasi tadi, yaitu manajer akuntansi, pembelian, dan personalia ya, itu bertanggung jawab ketika terjadinya variansi atau bertanggung jawab ketika terjadinya selisih. Misalnya, terjadi variansi harga bahan baku gitu ya, terjadi selisih bahan baku, itu yang bertanggung jawab adalah manajer pembelian. Jika terjadi variansi kuantitas, maka yang bertanggung jawab adalah manajer produksi. Nah, setiap variansi ini akan dinilai untuk menentukan apakah perlu diinvestigasi ya. Jadi dari varian ini, dari sisi ini nanti kita bisa melihat apakah perlu diinvestigasi. Kenapa perlu diinvestigasi? Kalau misalnya selisihnya itu ternyata selisih yang tidak menguntungkan ya, seperti tadi ternyata standar cost-nya seharusnya Rp1.000, ternyata aktualnya yang benar-benar terjadi Rp2.000, berarti kan itu ada selisih Rp1.000. Nah, itu selisihnya tidak menguntungkan ya. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu bisa kita lihat atau kita deteksi dengan varian ini ya. Jadi, setiap variansi ini akan dinilai untuk menentukan siapakah yang perlu diinvestigasi lebih lanjut atau tidak. Investigasi ini diperlukan untuk mencari penyebab timbulnya variansi dan untuk menentukan siapakah yang harus mendapat penghargaan ketika terjadi variansi yang menguntungkan dan siapa yang harus menerima sanksi ketika variansi bersifat tidak menguntungkan gitu. Jadi variansi ada dua ya, ada variansi yang menguntungkan dan ada variansi yang tidak menguntungkan ya. Ada variansi yang menguntungkan atau favorable. Ini adalah kita singkat V dan ada juga variansi unfavorable.
Kalau favorable ini berarti menguntungkan, kalau unfavorable berarti yang UF ini tidak menguntungkan. Oke, kita langsung saja ke standar cost-nya. Di sini kita coba untuk ini ya, untuk apa? Tadi sudah kita rekap ya, standar cost-nya ini saya pindahkan di sini. Nah, ternyata standar cost-nya itu kan tadi 9,4 per dolar. Kemudian di sini yang biru ini adalah actual cost yang benar-benar terjadi. Nah, di sini kita akan analisis variannya. Oke, sekarang kita coba analisis varian dari bahan baku dulu. Ya, jadi ada 3 ilustrasi, ilustrasi varian bahan baku, tenaga kerja, dan ilustrasi varian dari biaya overhead. Oke, kita mulai dari yang bahan baku. Di sini rumusnya ya. Rumusnya untuk rumus varian harga bahan baku atau direct material yaitu adalah harga aktual dikurangi harga standar ya dikali kuantitas pembelian aktual. Nah, harga aktualnya adalah 3,8. Nah, dapat dari sini 3,8 ya. Jadi dapat dari sini harga aktual 3,8 dapat dari sini. Kemudian dikurangi harga standar. Harga standarnya adalah 4 ya. Nah, berarti kita masukkan di sini 4 dikali kuantitas pembelian aktual. Nah, berarti kuantitas pembelian aktual mana? Ini kita lagi bahan baku ya, kita cari bahan baku. Di sini ada bahan baku yang dibeli dan bahan baku yang dipakai. Nah, ini adalah yang diminta pembelian. Berarti kita pakai yang dibeli. Yang dibeli adalah 45.000. Berarti dimasukkan di sini 45.000 ya. Ini 45.000 ini kurang nolnya 1 ya. Nah, 45.000. Nah, ketemulah hasilnya $900. Jadi 3,98 dikurangi 4 dolar ya, terus kemudian hasilnya dikali 45.000 kilo. Ketemu selisihnya adalah $900. Nah, di sini ada keterangan favorable. Ya, berarti selisihnya favorable. Tadi favorable itu artinya menguntungkan. Berarti selisihnya menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kita lihat di sini aktualnya 3,98. Harga standarnya 4. Berarti kan di bawah harga standar. Berarti kita membeli barang di bawah harga standar. Berarti itu favorable. Berarti menguntungkan. Menguntungkannya senilai berapa? Tadi sudah kita masukkan rumusnya. Hasilnya adalah $900. Kemudian berikutnya adalah kita mengerjakan varian untuk pemakaian bahan baku ya. Kalau tadi kan rumus varian harga bahan baku, nah yang berikutnya adalah varian untuk pemakaian bahan baku. Nah, rumusnya adalah pemakaian aktual. Di sini ya bisa dilihat pemakaian aktual ya dikurangi pemakaian standar dikali harga standar. Pemakaian aktualnya adalah 35.005 kilo. Dapat dari sini 35.005 kilo. Ya, yang biru ini kan yang aktual. Dikurangi pemakaian standar. Berarti kita hitung dulu pemakaian standar. Kan ternyata tadi untuk pemakaian standar di sini 0,5 yang direct material ya, Gak ya. 0,5 ini dikalikan ini 0,5 dikalikan 70.000 unit. 70.000 unit dapat dari sini. Ini kan produksi aktualnya kan 70.000. Jadi pemakaian standar itu yaitu 0,5 dikali 70.000. 0,5 itu dapat dari direct material yang standar cost dikali 70.000. 70.000 ini adalah produksi aktual ya. Nah, dikali 4 dolar. Harga standarnya adalah 4 dolar. Berarti 35.500 dikurangi 0,5 kali 70.000 unit adalah 35.000 dikali 4 dolar. Hasilnya adalah $2.000. Nah, selisihnya berarti variannya itu $2.000. Nah, di sini keterangannya variannya unfavorable. Kenapa kita tentukan di sini unfavorable? Karena ternyata di dalam pemakaian aktualnya 35.500 ya. Ternyata pemakaian standarnya 35.000. Berarti pakai standarnya kan diharapkan 35.000 yang pas untuk pakai bahan bakunya ya. 35.000 kilo. Ternyata aktualnya yang terjadi, yang benar-benar terjadi adalah 35.500. Berarti kan melebihi yang aktual. Kalau pemakaian melebihi yang aktual, artinya itu tidak menguntungkan. Yang seharusnya kita pakai hanya 50.000, bisa 35.000, ternyata yang terpakainya 35.500. Berarti melebihi dari standar pemakaian. Nah, berarti kita tentukan itu unfavorable atau UF ya.
Kemudian total varian harga bahan bakunya adalah tadi 900 ya, 900 untuk varian harga, kemudian 2000 untuk varian pemakaian bahan baku. Nah, ternyata kalau karena unfavorable berarti kita kurang ya. Kalau misalnya dia favorable kita tambah 900 dikurangi $2.000 yaitu 1.100. Secara total varian bahan baku berarti dia UF unfavorable yaitu selisih yang tidak menguntungkan senilai $1.100 kalau semuanya bahan baku ya. Oke, dari sini kira-kira untuk bahan baku ini ternyata tidak menguntungkan. Berarti kita harus analisis nih variannya. Kenapa sih ini nggak menguntungkan 1.100 ya? Ini berarti kesalahannya di mana? Nah, bisa jadi yang harus bertanggung jawab untuk bahan baku ini adalah biasanya bagian ini apa namanya? Kalau di sini kan tadi kan kalau di dalam bahan baku itu yang bertanggung jawab bagian pembelian dan bagian produksi. Karena bagian pembelian membeli barang, sedangkan bagian produksi itu dia yang memproduksi barang. Oke, kalau kita membeli barang ternyata dari harganya dia favorable kok, menguntungkan 900. Ternyata yang tidak menguntungkannya itu adalah dalam membuat bahan baku. Nah, ini bisa kita investigasi nih. Ternyata kalau membeli itu kan bagian pembelian. Ternyata pembagian pembelian itu dia menguntungkan 900.000. Sedangkan yang membuat itu kan tanggung jawab dari manajer produksi. Berarti manajer produksinya nih yang perlu untuk di apa namanya kita di kalau di dalam perusahaan mungkin perlu diberikan sanksi ya karena ternyata dia tidak melakukan pengendalian dalam bahan baku. Tapi bisa kita analisis lagi. Bisa jadi namanya juga investigasi ya, perlu kita perdalam lagi. Bisa jadi bagian pembelian ini juga walaupun menguntungkan, bisa jadi bagian pembelian ini membeli barang dengan harga murah, tapi kualitasnya nggak baik, ya nggak bagus. Akhirnya bagian produksi yang mengerjakan kesulitan karena kualitasnya nggak baik, banyak yang rusak. Karena banyak yang rusak, akhirnya produksinya juga semakin banyak ya, pemakaiannya juga semakin banyak. Nah, itulah gunanya varian. Jadi varian ini kita gunakan untuk eh, mengendalikan ya atau mengkontrol kira-kira selisih ini terjadi karena hal apa nih gitu. Ada kesalahan di mana gitu ya agar segera nanti kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki. Nah, itu contoh dari analisis varian untuk bahan baku. Kemudian kita masuk ke analisis varian tenaga kerja. Oke, kalau varian tenaga kerja biasa di dalam perusahaan itu yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah bagian personalia, ya. Oke, dimulai ini yang kuning ini adalah standar cost, saya ulangi lagi, yang biru ini adalah aktual. Nah, kita menghitung rumus varian upah tenaga kerja. Jadi yang kita hitung adalah varian upah dan varian pemakaian tenaga kerja. Oke, untuk varian upah tenaga kerja, rumusnya adalah upah aktual dikurangi upah standar dikali jam aktual. Upah aktualnya adalah 40,5, dapat dari sini 40,5 ya. Kemudian dikali upah standarnya. Upah standarnya tadi direct labor-nya ini ya, $4. Dikali jam aktualnya. Jam aktualnya adalah 105 100. Nah, di sini kita dapat di sini ya. Nah, berarti setelah kita hitung selisihnya adalah $5.255 dan ini unfavorable, artinya variannya tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena standar upahnya itu seharusnya $4 ya. Di sini standarnya seharusnya $4. Ternyata dia yang aktualnya 4,05 berarti di atas harga standar ya, di atas upah standar. Nah, berarti karena di atas upah standar berarti dia unfavorable, yaitu senilai $5.255. Oke, kemudian kita masuk ke rumus varian tenaga kerja, varian pemakaian. Kalau ini pemakaian tenaga kerja. Nah, tolong dicermati ya. Ada varian upah tenaga kerja, ada juga varian pemakaian tenaga kerja. Ini jangan kebalik-balik ya. Oke, kalau untuk rumus varian pemakaian tenaga kerja, di sini rumusnya adalah jam aktual dikurangi jam standar dikali upah anggaran. Oke, jam aktualnya adalah 100 jam. Ya, dapat dari sini. Jam standarnya berapa? Jam standarnya kita belum ada, berarti kita cari. Yaitu jam standarnya kan 1,5 ya. Ini 1,5 dapat dari sini. Ya,
dikali 70.000 unit. 70.000 unit adalah jumlah yang ini, ya. Dikali $4. $4 adalah upah anggaran atau upah standar, ya. Anggaran atau standar ini sama saja, ya, upah standar atau upah anggaran. Oke. Berarti hasilnya adalah 105 jam dikurangi 100 jam dikurangi jam standarnya 105.000 jam, itu dapat dari 1,5 jam dikali 70.000 unit dikali $4. Nah, setelah dihitung ternyata di sini adalah $400. Nah, ini unfavorable, artinya tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena ternyata jam standarnya adalah 155.000 jam. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, 105 jam. Ternyata aktualnya 100 jam. Berarti kan di atas jam standar ya. Artinya dia tidak menguntungkan. Nah, tidak menguntungkan senilainya adalah $400. Nah, total varian tenaga kerja adalah karena dua-duanya unfavorable, tidak menguntungkan, berarti minus 5.255 dikurangi minus $400. Berarti hasilnya minus $5.655. Artinya total varian tenaga kerja tidak menguntungkan senilai $5.655. Nah, ini bisa kita investigasikan nih. Kira-kira kenapa ya? Tenaga kerja kenapa ya kok bisa tidak menguntungkan di tenaga kerja? Siapa yang pengen bertanggung jawab di sini? Kita mulai tadi kalau tenaga kerja kan salah satunya adalah bagian personalia. Nah, bagian personalia bisa saja dia memberikan upah kepada karyawan itu melebihi dari standar perusahaan ya. Jadi dia membayarnya melebihi. Ternyata benar ya, tadi kan melebihi 4,05, berarti ini bagian personalia nih ya yang harus bertanggung jawab. Kemudian pemakaian tenaga kerja pun ternyata melebihi ya, melebihi 105 dari 105 jam menjadi 105-100. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab dari bagian produksi. Dia bagaimana caranya bisa seharusnya bisa mengefisiensi atau bisa menyesuaikan sesuai dengan jam kerja itu 105 jam, 105.000 jam. Ternyata di sini melebihi dari pemakaian jam standarnya yaitu 105 jam, 5.000 jam menjadi 105-100 jam ya. Berarti ini perlu ditelusuri nih, diinvestigasi nih. Kesalahannya di bagian bisa jadi bagian personalia dia menggaji si karyawan melebihi standar yaitu 4,05 dengan harapan bahwa ini benar-benar tenaga kerja yang ahli, yang bagus gitu. Ternyata pas diproduksi hasilnya pun ternyata mereka juga pemakaian jam kerja juga melebihi jam kerja standar ya. Yang seharusnya 105 jam menjadi 105-100 jam. Ini kan melebihi jam standar. Nah, artinya di sini ada peran dari bagian personalia yang harus lebih hati-hati lagi dalam merekrut tenaga kerja gitu. Oke. Kemudian lanjut ke biaya analisis varian overhead ya. Nah, overhead ini ada dua ya, ada yang overhead variabel dan ada yang overhead tetap. Nah, ini coba saya perbesar lagi. Nah, ini adalah rumus selisih atau varian FOH variabel. Ya. Nah, di sini yang ini ya. Ya. Nah, ini selisih FOH atau varian overhead variabel. Ini ada 3, yaitu pertama rumus varian pengeluaran FOH variabel. Yang kedua adalah rumus varian efisiensi FOH variabel. Dan yang ketiga kita ambil totalnya. Ya, kita mulai dari menghitung varian pengeluaran FOH variabel. Rumusnya adalah biaya FOH variabel aktual. Saya ganti warna biru aja ya. Oke, ini rumusnya adalah biaya FOH variabel aktual dikurangi biaya FOH variabel standar dikali jam FOH variabel aktual. Nah, biaya FOH variabel aktualnya adalah 2,1.
2,1 itu dapat dari yang aktual, berarti yang aktual yang biru ya. Nah, dapat dari sini. Ini kan ada keterangannya ya. 2,1, di sini keterangannya ada variabel 2,1. Nah, kita masukkan di sini 2,1. Ya, kemudian yang variabel eh yang FOH variabel standarnya adalah 2. 2 ini dapat dari sini. Nah, di sini kan saya kecilin lagi aja kali ya. Nah, di sini kan ada 2 ya. Nih, FOH variabel. Nah, kita masukkan di sini. Dikali FOH variabel aktual. FOH variabel aktual berarti di sini jam FOH variabel aktual yang ini. 35080. Kita masukkan di sini. Ya, berarti hasilnya adalah 3508 dan dia unfavorable. Ya, artinya kenapa unfavorable? Unfavorable karena biaya FOH standarnya kan 2, ternyata aktualnya 2,1, berarti di atas dari variabel standar, berarti dia tidak menguntungkan, yaitu kalau kita hitung nilainya, tidak menguntungkannya senilai 3508. Begitu juga yang kedua, varian efisiensi FOH variabel ya. Berarti yang ini rumusnya adalah kita masukkan jam FOH variabel aktual. Berarti jam FOH variabel aktual senilai 3580 yang ini ya. 080 dikurangi jam FOH variabel standar. Nah, ini kita cari dulu. Di sini kan variabelnya 0,5. Sedangkan aktualnya produksinya 70.000. Berarti kita kalikan 0,5 dikali 70.000. Yaitu, nah ini 0,5 dikalikan 70.000. Yaitu senilai 35.000. Nah, dikalikan biaya FOH variabel standar. Biaya FOH variabel standar ini 2, dapat dari sini ya. Nih, 2 nih. Dikalikan 2, masukkan di sini. Nah, berarti 35.080 jam dikurangi 35.000 jam dikali 2. Hasilnya 160. Nah, ini unfavorable juga. Karena kenapa? Karena jam FOH variabel standarnya 35.000 jam. Tapi yang aktualnya malah di atasnya 35.080. Berarti dia unfavorable. Senilai $160. Nah, berarti total varian FOH variabel di sini adalah di sini senilai 3.508 ya dikurangi minus 3.508 dikurangi minus 160 yaitu 3.668. Ini adalah unfavorable dari selisih FOH variabel. Nah, bagaimana selisih FOH bagian tetap ya? Nah, bagian tetap yang ini rumusnya sama. Oke, ini saya ganti merah dulu. Ini yang pertama adalah rumus varian anggaran FOH tetap, yang kedua adalah rumus varian volume produksi FOH, dan yang ketiga adalah total varian FOH variabel. Nah, untuk rumus FOH varian tetap ini agak berbeda ya dengan FOH variabel. Nah, coba perhatikan. Untuk rumus varian anggaran FOH tetap, itu rumusnya adalah total FOH tetap aktual. Karena dia tetap, berarti kita langsung masukkan aja totalnya. Itu total FOH aktual tetap dikurangi total FOH standar. Nah, di sini FOH tetapnya adalah senilai 40.342. Dapat dari mana? Dari sini. Ya, 40 di sini dapat dari sini ya. Dikurangi FOH standar, FOH tetap standar dapat dari mana? Dari sini. Nah, dapat di sini. Masukin. Berarti dia selisihnya 342 UF, unfavorable ya, tidak menguntungkan ya. Karena yang standarnya $40.000 ternyata yang aktualnya 40.342. Berarti di atas standar, berarti dia UF yaitu senilai 342. Kemudian untuk rumus varian volume produksi FOH tetapnya berapa? Oke, di sini rumusnya adalah total FOH tetap standar dikurangi jam total tetap standar dikali FOH tetap. Nah, di sini rumusnya adalah total FOH tetap standarnya kan tadi 40.000. Nah, kita harus cari dulu nih jam FOH tetap standar. Rumusnya adalah 0,5 jam dikali 70.000 unit. Dikali biaya tetap FOH-nya tadi 0,8. 0,8 dapat dari sini nih. Ini 0,8 nih. Ya. Nah, kita masukkan berarti 40.000 dikali 35.000 jam dikali 0,8. Berarti 40.000 dikurangi 28.000 yaitu senilai 12.000. Nah, dia UF, unfavorable. Kenapa dia UF? Cara menentukannya untuk
Untuk varian volume produksi adalah sebagai berikut. Yang kita ketahui bahwa aktualnya adalah 70.000, ya kan ya. Di dalam aktual cost-nya itu adalah 70.000 unit ya. Jadi yang benar-benar bisa diproduksi volumenya 70.000 unit. Sedangkan untuk yang standarnya adalah 100.000 unit. Dapat dari mana? Nah, di sini. Nah, di sini kan diketahui bahwa apabila kapasitas mesin yang kuning ini ya, apabila kapasitas mesin adalah 50.000 jam dan satu unit produk membutuhkan 0,5 jam mesin, maka kapasitas produksinya adalah 50.000 dibagi 0,5 yaitu 100.000 unit ya. Nah, berarti kan seharusnya kapasitasnya itu di standarnya 100.000 unit, ternyata aktualnya 70.000 unit, berarti kan di bawah dari standar ya. Artinya berarti seharusnya produksinya 100.000, malah produksinya 70.000. Nah, di situ kita bisa menentukan bahwa untuk volume produksinya unfavorable, yaitu senilai 12.000. Nah, berarti total variannya adalah, berarti kita jumlahkan saja karena dua-duanya unfavorable. Di sini berarti minus 342 dikurangi minus 12.000, yaitu 12.342. Nah, ini unfavorable, berarti tidak menguntungkan gitu. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.